Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat bertemu kembali di pembelajaran akidah akhlak, walaupun dengan pembelajaran jarak jauh, namun tidak mengurangi semangat belajar kita. Anak-anak yang ibu sayangi dan ibu banggakan, pada hari ini ibu akan menjelaskan materi iman kepada qada dan qadar. Jadi tolong kalian simak baik-baik dan kalian perhatikan. Dan juga kalian wajib menjawab soal-soal yang akan ibu berikan di akhir pembelajaran nanti. Baik, judulnya tadi adalah iman kepada qada dan qadar, kelas 9 semester genap. Yang pertama akan ibu jelaskan pengertian qada dan qadar. Menurut istilah, yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan. Jadi ketetapan Allah, ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang suatu perkara sejak zaman azali atau sebelum adanya alam ini, yang belum diketahui dan belum diterima oleh makhluknya. Itu pengertian qada ya. Kemudian sedangkan pengertian qadar adalah perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Nah, itu pengertian qadar. Melanjutkan tentang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qada dan qadar berarti kita meyakini adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku buat manusia sebagai bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya, agar manusia bertambah kuat akidahnya dan kesadarannya untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalian perhatikan ada ibu buatkan 2 buah gambar. Ya, kalian perhatikan hubungan antara qada dan qadar. Nah, ada gambar di sebelah kiri ibu, yaitu ada seorang anak dengan seorang bapak yang lagi belajar. Kemudian di sebelah kanan ibu ada seorang bapak juga yang sedang memegang sebuah sepeda. Juga ada seorang anak. Nah, gambar yang di sebelah kiri ibu itu adalah qada, yaitu rencana. Sedangkan di sebelah kanan ibu yaitu qada, artinya perwujudan. Ya. Nah, kalian perhatikan, tentunya kedua gambar ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika qada adalah rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, maka qadar adalah bentuk nyata perwujudan dari rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, hubungan keduanya ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan dari rencana tersebut. Misalnya ayah Ahmad berencana membeli sebuah sepeda sebagai hadiah jika nilai rapot anaknya baik. Nah, rencana ini dapat diibaratkan qada, ya. Kemudian qada Allah terhadap semua makhluknya. Nah, sehingga ketika rencana membeli sepeda sebagai hadiah itu terlaksana, maka itulah yang dinamakan qadanya Allah. Nah, jadi ibu pertegas lagi
Qada itu adalah rencana Allah. Qada itu adalah rencana Allah, sedangkan qadar itu perwujudan, ya. Jadi perwujudan dari rencana Allah. Kemudian yang berikutnya macam-macam takdir, ya. Qada dan qadar itu sering disebut dengan takdir. Nah, takdir itu ada dua, anak-anak. Yang pertama atau A, takdir mubram, merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak dapat dirubah, ya. Itu takdir mubram. Contohnya kelahiran, jadi kapan kita dilahirkan, tanggal berapa, hari apa, itu tidak bisa dirubah. Kemudian kematian, ya, ini termasuk takdir mubram juga yang tidak dapat dirubah. Kematian, kapan kita meninggal, hari apa, jam berapa, itu tidak ada yang bisa merubahnya. Kemudian jenis kelamin juga, ini contoh takdir mubram. Itu sudah ketetapan Allah, dijadikan Allah kita seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, itu sudah takdir Allah yang dinamakan takdir mubram tadi. Kemudian jodoh juga, kita hanya Allah yang memberikan takdir berjodoh dengan siapa gitu. Kemudian yang B-nya takdir mu'allaq, merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diubah dengan usaha dan ikhtiar. Contohnya seseorang yang sakit, nah kita wajib berikhtiar dengan cara berobat atau mendatangi dokter. Insya Allah dengan ikhtiar Allah akan memberikan kesembuhan. Contoh yang lain, misalnya seseorang dalam kemiskinan, hidupnya dalam keuangan yang pas-pasan, nah itu bisa dengan cara berusaha dan berikhtiar. Selain berdoa, itu dengan berusaha atau bekerja keras, nah itu bisa berubah. Yang tadinya miskin bisa berubah menjadi kaya. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. A, cirinya senantiasa ikhtiar atau berusaha dalam mencapai keberhasilan. Nah, itu. Kemudian yang B-nya senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C-nya, cirinya tabah hati dan sabar dalam menghadapi semua musibah. Nah, demikian nih ada Ibu soal latihan. Kalian perhatikan soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan qada dan qadar. Kemudian yang kedua, sebutkan dan berikan contoh takdir. Nah, contoh takdir itu tadi sudah Ibu jelaskan juga, ya. Kemudian yang ketiga, tulislah Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian penjelasan yang Ibu sampaikan, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.